wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ajolistiani. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk penanganan persalinan distosia bahu. Pertama-tama, apa itu distosia bahu? Distosia bahu adalah suatu keadaan di mana bayi tidak dapat melakukan putar paksi luar yang ditandai dengan bahu bayi, bahu anterior terjepit atau tertahan di simfisis pubis. Penegakan diagnosa dari distosia bahu ini yaitu dengan terdapatnya pelekatan muka pada bayi pada perineum ibu, kemudian ketidakmampuan bayi melakukan putar paksi luar, lalu saat ibu meneran dengan kuat, bayi tetap tidak dapat dilahirkan. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan yaitu kita tidak boleh panik, kemudian tidak boleh untuk pull atau menarik kepala bayi, kemudian push atau mendorong masuk kembali kepala bayi, atau pivoting, memutar dengan sangat tajam kepala bayi. Sebelum melakukan tindakan, kita perlu memastikan keadaan umum ibu baik atau tidak, kemudian apakah ibu masih kuat untuk menelan atau tidak, kemudian apakah bayi mengalami vital distress atau tidak. Permisi ibu, mohon maaf karena bayi belum dapat dilahirkan karena sampai pada area di daerah simfisis ibu, maka kami akan melakukan manuver untuk membantu melahirkan bayi. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya kita cek dulu DJJ dari bayi. Baik, DJJ bayi 130 normal. Setelah berkomunikasi dengan ibu, kita persiapkan tim untuk melakukan tindakan distosia bahu. Kemudian kita lakukan persiapan episiotomi. Kita lakukan episiotomi kepada ibu. Sebelumnya kita beri lidocaine terlebih dahulu, memberikan lidocaine di belakang kepala bayi agar bayi tidak mengalami shock atau stres. Kemudian memastikan bahwa lidocaine telah dapat untuk dilakukan, siap untuk dilakukan episiotomi. Setelah persiapan sudah dilakukan, maka kita lakukan manuver microbed, yaitu dengan memposisikan ibu terlentang terlebih dahulu semi proper, kemudian mengangkat kaki ibu dengan bantuan asisten, ditekuk mendekati badan. Jika bayi belum dapat dilahirkan, lakukan penekanan suprapubic atau massage. Meminta asisten untuk melakukan penekanan suprapubic. Jika bayi juga belum dilahirkan, maka kita lakukan manuver rutin dengan seperti melakukan pemeriksaan dalam, menyusuri clavicular bayi, menekan ke arah dada. Jika belum dapat dilahirkan kembali, maka kita lakukan wood screw, yaitu dengan seperti melakukan pemeriksaan dalam, memutar 180 derajat, yaitu dengan mengubah posisi bahu bawah menjadi bahu depan, bahu belakang menjadi bahu depan, mohon maaf. Jika bayi belum dapat dilahirkan juga, maka kita lakukan removal of posterior arm, yaitu dengan menyusuri posterior bayi, bahu posterior bayi dengan 2 jari hingga teraba clavikula, ditelusuri terus hingga
Fossa cubiti, kemudian beri penekanan hingga fossa cubiti sedikit menekuk. Telusuri hingga jari-jari bayi. Jika sudah dapat melahirkan, jika sudah menangkap jari-jari bayi, maka kita bantu melahirkan dengan mengusap melalui area muka bayi hingga tangan atau bahu posterior dapat dilahirkan. Jika tindakan belum bisa melahirkan bayi, maka kita posisikan ibu untuk merangkak. Setelah ibu dalam posisi merangkak, maka kita lakukan tindakan untuk membantu melahirkan bayi, yaitu dengan melahirkan bahu posterior anterior terlebih dahulu dan menarik ke atas. Jika bahu anterior sudah dapat dilahirkan, kemudian kita lahirkan bahu posterior. Jika bayi juga tidak dapat dilahirkan, maka kita dapat memilih dua pilihan, yaitu mematahkan klavikula bayi atau mematahkan simfisis pipis ibu. Jika dengan tindakan sebelumnya bayi belum dapat lahir juga, maka kita lakukan manuver Zavanelli, yaitu dengan memasukkan kepala bayi ke dalam pelvis ibu kembali, kemudian kita rujuk atau kita lakukan di meja operasi, kemudian lakukan tindakan seksio cesarean. Setelah bayi dapat dilahirkan, maka kita dapat melakukan pemantauan pada perdarahan postpartum, kemudian melakukan pemeriksaan fisik bayi, lalu melakukan peninjauan laserasi ibu, dan memberitahukan kepada ibu mengenai manuver-manuver yang telah kita lakukan sehingga bayi dapat dilahirkan. Setelah seluruh tindakan sudah selesai dilakukan, maka kita dapat membereskan alat, dekontaminasi, kemudian mencelupkan sarung tangan di larutan klorin, kemudian mencuci tangan, lalu kita dapat melakukan asuhan kebidanan selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.